Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika pertemuan yang keempat. Materi hari ini yaitu materi barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan, di mana beda disimbolkan dengan huruf B. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu barisan aritmetika, kita lihat contoh nomor 1. Jika ada barisan bilangan yang berurutan, ini namanya barisan ya. Kita kenal dulu bagian-bagiannya. Angka 1 kita beri nama suku. Suku itu disimbolkan dengan huruf U. Karena pertama maka U1. Angka berikutnya U2 karena suku kedua. Angka berikutnya U3 sampai seterusnya ya. Sudah. Untuk mengetahui apakah contoh nomor 1 merupakan barisan aritmetika, kita harus mengetahui beda barisan tersebut. Untuk mencari bedanya, kita kurangkan suku yang belakang dikurangi depan. 4 dikurangi dengan 1 hasilnya berapa? Iya, 3. 7 dikurangi 4 juga 3, 10 dikurangi 7 juga 3. Kamu hitung berikutnya. Ternyata hasilnya sama, yaitu mereka memiliki beda atau selisih yang tetap, yaitu angka 3. Karena bedanya sama, maka contoh nomor 1 ini merupakan barisan aritmetika. Berikutnya, contoh yang kedua, yaitu ada suku pertamanya 8, suku keduanya 4, 0, negatif 4, negatif 8, dan berikutnya dan seterusnya. Apakah ini merupakan barisan aritmetika? Kita lihat bedanya. Caranya sama seperti contoh nomor 1 ya. Berarti suku yang belakang kita kurangkan suku depannya. 4 dikurangi 8 itu hasilnya negatif 4. 0 dikurangi 4 negatif 4 juga. Negatif 4 kurangi 0 negatif 4 juga. Kamu hitung berikutnya apakah sama? Ternyata sama ya. Jadi kalau mereka memiliki beda atau selisih tetap, maka ini merupakan barisan aritmetika dengan beda negatif. Kalau nomor 1 tadi dengan beda positif ya, yaitu 3 ya. Catatan penting, jika B bernilai positif, maka barisan aritmetika itu dikatakan barisan aritmetika naik. Seperti contoh nomor 1 tadi, 1 ke 4 itu bedanya adalah 3. Positif kan? Maka contoh nomor 1 itu merupakan contoh barisan aritmetika naik. Sebaliknya, jika B atau bedanya bernilai negatif, maka barisan aritmetika itu dinamakan barisan aritmetika turun. Contoh nomor 2 tadi memiliki beda negatif 4 ya. Bedanya negatif, maka disebut dengan barisan aritmetika turun. Berikutnya, menentukan suku ke N dengan menggunakan rumus UN. Tadi sudah saya jelaskan bahwa suku itu kita simbolkan dengan huruf U besar. Jadi kalau ada U1, maka itu artinya suku ke-1 atau suku pertama, U2 suku kedua, dan berikutnya sampai UN itu suku ke N. Nah, dari barisan tersebut kita peroleh U1 itu sama dengan A. A itu simbol dari suku pertama atau U1. Ini sama ya artinya ya. U2 kita tulis contoh seperti tadi untuk mengetahui, untuk memahaminya ya. U2 itu kita peroleh dari U1 ditambah beda,
Jadi kalau mendapatkan angka 4, berarti U1-nya 1, kita tambah dengan bedanya 3, maka hasilnya 4. Ini ilustrasinya. Kita kembali ke rumusnya. U1 ditambah B, U1 sama dengan A, maka A tambah B. Nah, U2 itu sama dengan A tambah B. U3 di sini adalah angka 7, kita peroleh dari U2 ditambah dengan B. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti kita kembali ke rumus U2 ditambah B, di mana U2 itu sama dengan A ditambah B. Kita tulis A tambah B ditambah B-nya ini. Hasilnya A ditambah B tambah B, hasilnya 2B. Ini persamaan yang kedua. Sampai U6 kamu pelajari agar paham. Terus diperoleh bentuk umumnya. UN sama dengan UN-1 ditambah B sama dengan A ditambah N-2 kali B ditambah B. Hasilnya A ditambah N-1 kali B. Nah, jadi rumus ke N barisan aritmetika dapat ditulis sebagai berikut. Jadi UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Rumus yang kita gunakan adalah ini. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. UN itu artinya suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, di mana bedanya tadi cara mencarinya UN dikurangi UN-1. Contohnya U2 berarti dikurangi U1, U3 dikurangi U2. Nah, seperti itu ya. Contohnya ada barisan aritmetika 10, 13, 16, 19, 22, 25. Tentukan jenis barisan aritmetikanya. Yang B suku ke-12 barisan tersebut. Nah, tadi untuk mengetahui jenis barisannya, kita lihat bedanya. 13 dikurangi 10, hasilnya berapa? Ya, benar 3. 16 kurangi 13 juga 3, sama. Maka kalau bedanya positif, hasilnya barisan aritmetika. Ya, betul, naik. Suku ke-12. Jadi untuk mengetahui suku ke-12, ini suku pertama, suku kedua, U1, U2, U3. Berarti kita cari U12, lanjutannya ini berapa, lanjutannya 25 itu berapa, dan seterusnya kan. Kalau pakai manual juga bisa, 25 tambah 3, hasilnya berapa, tambah 3 sampai suku ke-12 juga gak apa-apa. Untuk lebih praktisnya kita menggunakan rumus UN. Tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A itu suku pertama ya, berapa? 10 ditambah N itu maunya berapa? Tadi kan pertanyaannya U12, berarti N-nya 12. 12 dikurangi 1 kali bedanya berapa? 3. 10 ditambah 12 dikurangi 1, 11 dikali 3. Kalau ada aljabar, perkalian dengan penjumlahan kita dahulukan perkaliannya. Maka 10-nya tetap. 11 kali 3 yaitu 33. 10 tambah 33, 43. Jadi yang menempati U12 nanti adalah angka 43. Kalau kalian tidak percaya, buktikan sendiri. 25 tambah 3, 28 sampai ke menempati U12 apakah benar 43. Seperti itu ya. Contoh nomor 2. Suku ke-6 barisan adalah 25. Berarti U6-nya itu 25 dan bedanya itu adalah 3. Tentukan suku pertama. Nah, karena berhubungan sama UN, kita tulis rumusnya dulu. Dihafalkan rumusnya ya, jangan lupa.
UN kita masukkan N-nya 6, U6 sama dengan yang dicari A ya. Maka A tetap A karena belum diketahui, maka dia tetap A. N-nya sama dengan 6 dikurangi 1 kali bedanya berapa? 3. U6-nya kita masukkan berapa U6? 25 ya. Tambah A-nya tetap A karena belum diketahui. 6 dikurangi 1, 5 dikali 3. 25 sama dengan A ditambah 5 kali 3 berapa? 15. Untuk mencari nilai A, maka 15-nya tidak digunakan di sini ya, maka kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 25, 15-nya kita pindahkan ke kiri jadi min 15 sama dengan di ruas kanan tinggal A ya. 25 dikurangi 15 adalah berapa? 10. Maka ditemukan nilai A-nya sama dengan 10. Oke, berikutnya contoh yang nomor 3. U7 suku ke-7 barisan ada 28, berarti U7-nya 28. Suku pertamanya A sama dengan 10, tentukan bedanya. Tetap kita tulis rumusnya dulu ya. Ini harus hafal rumusnya. U7 dimasukkan, A-nya 10 dimasukkan, ditambah N-nya 7 dikurangi 1. Bedanya belum diketahui kan, maka tetap ditulis B. U7-nya berapa? 28, kita ganti U7-nya 28. 10 ditambah 7 dikurangi 1, 6 dikali B. Kenapa tetap B? Karena belum diketahui. 28 ditambah 10 ditambah 6B. Kita mencari B ya. Maka yang harus dipindah adalah 10 karena tidak digunakan di sini. Kita pindah ke ruas kiri bersama temannya. 28 dikurangi 10 sama dengan 6B. 28 kurangi 10 berapa? Oke, 18 ya, sama dengan 6B. Yang dicari B ya. Oh maaf, ini kok B besar, diganti B kecil. Yang dicari B ya, maka 6-nya dipindah ke sini karena perkalian pindah ruas jadi pembagian ya. Jadi B adalah 18 dibagi 6. B sama dengan berapa? 18 bagi 6, 3. Diketahui bedanya. Jadi didapat bedanya sama dengan 3. Seperti itu ya. Contoh terakhir. Jika suku ke N 25, suku pertama 10 dan bedanya 3, maka nilai N-nya kita belum tahu U berapa ini 25. Jadi tetap UN ya. Tulis rumusnya dulu, jangan lupa. A tambah N min 1 kali B. UN-nya karena belum diketahui tetap UN sama dengan A-nya berapa? N-nya belum tahu ya, tetap N dikurangi 1. Bedanya berapa? 3. Oke. UN-nya berapa? 25. Dengan 10 ditambah. Ini kalau ada perkalian asosiatif ya namanya ya. 3 kali N min 1. Masih ingat toh? Yang di luar kalikannya di dalam. 3 kali N, 3N. 3 kali negatif 1, negatif 3. Oke. 25 sama dengan 3N ada temennya enggak? Enggak ada temennya ya, tetap tulis 3N. 10 dikurangi 3 hasilnya 7. Seperti tadi 7 enggak berguna di sini ya, kita pindah ke ruas kiri. 25 dikurangi 7 sama dengan 3N. 25 kurangi 7 berapa? Ya, 18 sama dengan 3N. Kita cari N, 3-nya kita pindah. Karena perkalian pindah ruas jadi pembagian, jadi 18 dibagi 3, didapat N sama dengan 6. Jadi 25 itu menempati suku ke 6. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.